Untuk membahas mengenai kasus penganiayaan santri oleh senior yang masih berusia sama-sama remaja di pesantren yang ada di Kediri, kita sudah terhubung dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat malam Pak Reza. Ya, Pak Reza, aksi kekerasan pada usia remaja ini nampak semakin mengerikan begitu ya. Nah, bagaimana Anda menilainya terkait dengan kasus di Kediri ini? Apakah ini bentuk dari kelalaian pihak sekolah atau seperti apa? Harus memakai mindset, memakai paradigma yang berbeda dibandingkan dengan perbincangan tentang orang dewasa yang melakukan pidana. Sebagai misal, di dalam Undang-Undang SPPA atau Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebut sekian banyak pihak yang tidak hanya melulu terkait tentang anak yang melakukan pidana, tapi juga berkaitan dengan keluarga, barangkali juga berkaitan dengan sekolah, berkaitan dengan masyarakat luas. Inilah yang diistilahkan sebagai bioecological approach, yaitu sebuah cara pandang, sebuah pendekatan yang lebih komprehensif untuk memastikan kita paham betul tentang duduk persoalan kasus-kasus yang dilakukan oleh anak, termasuk pada akhirnya menemukan solusi yang paling tepat untuk mengubah tabiat dan perilaku anak. Jadi tidak hanya anak, tidak hanya sekolah, tidak hanya keluarga, tidak hanya masyarakat, tapi juga semua pihak. Ya. Pak Reza, Anda melihat sebetulnya ada dorongan apa hingga remaja ini tega menghabisi kawannya sendiri, terlebih salah satu tersangka bahkan merupakan kerabat keluarga korban seperti itu? Kalau kosakata yang kita gunakan adalah menghabisi, maka ini seolah bersinonim dengan maaf pembunuhan. Sehingga pertanyaannya bisa menjadi sangat ekstrim. Apa yang melatar belakangi remaja melakukan pembunuhan? Atau mungkin kita bisa menggunakan kosakata yang lebih moderat, yaitu apa gerangan yang melatar belakangi remaja melakukan kekerasan. Jadi kita melihat sebuah spektrum, mulai dari kekerasan yang tanda petik lunak hingga kekerasan yang paling ekstrim yang bisa mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Apa penyebabnya? Salah satu pandangan dalam psikologi menyebut bahwa remaja ini seolah individu-individu yang sudah tidak lagi menjejak bumi, tapi belum menggapai langit. Artinya, mereka telah meninggalkan fase kanak-kanak, tapi belum sepenuhnya masuk ke usia dewasa. Mari kita bayangkan musafir yang berada di tengah gurun, yang tidak bisa membaca mata angin, di mana utara, selatan, barat, dan timur tersesat di tengah-tengah padang pasir. Barangkali itulah kiasan yang mencerminkan seorang remaja. Mereka sudah mencoba untuk lepas dari jati diri sebagai seorang anak-anak, mencoba menampilkan perilaku-perilaku yang lebih beresiko, perilaku-perilaku yang katakanlah lebih berani, yang lebih nekat, yang lebih agresif, layaknya orang dewasa, tapi mereka sungguh-sungguh belum menguasai kefasihan untuk berlanggam tindak tanduk layaknya orang dewasa. Jadi kita bisa katakan inilah potret dari sekumpulan individu yang memang sudah meninggalkan jati dirinya di masa lalu dan mencoba untuk menggapai jati dirinya di masa depan, namun semuanya menjadi serba tanggung, menjadi serba tidak karuan. Pak Reza, jadi sebetulnya sampai kemudian remaja-remaja ini melakukan kekerasan, apakah ada unsur sebetulnya senioritas di sana yang artinya mungkin ya di sekolah begitu senioritas kerap terjadi. Artinya mungkin remaja-remaja sang senior ini kerap mengalami kekerasan juga dari senior sebelumnya sehingga kemudian mereka melakukan hal itu juga di bawah-bawahnya mereka. Apakah ada unsur seperti itu, Pak? Memang masuk akal kalau kita berspekulasi bahwa kekerasan yang terjadi atau dilakukan oleh remaja hari ini tidak sekonyong-konyong muncul, tapi merupakan hasil regenerasi, hasil pewarisan dari tindak tanduk kekerasan yang juga dipraktekkan oleh para senior mereka. Jadi kita seolah berhadapan dengan sebuah wabah kekerasan, wabah yang menular ke sana kemari tidak lewat virus ataupun bakteri ataupun kuman penyakit lainnya, tetapi mewabah akibat proses belajar sosial yang salah. Proses belajar lewat peniruan, yang sayang beribu sayang, peniruan dilakukan terhadap objek-objek yang keliru, terhadap tindak tanduk yang semestinya tidak ditiru. Nah, ini salah satu penjelasan juga dalam psikologi yang ingin menunjukkan kepada kita bahwa
betapa rentannya seandainya para remaja tidak memiliki sosok panutan yang tepat. Apalagi seandainya mereka berada dalam sebuah lingkungan pendidikan yang relatif tertutup, maka sudah barang tentu pihak sekolah atau pihak lembaga pendidikan harus bisa memastikan bahwa para senior alias para kakak angkatan memang memiliki tindak tanduk dan tabiat yang patut untuk diteladani. Karena sesungguhnya bukanlah guru yang saban hari paling dekat dengan anak, tapi justru para senior mereka itulah yang sekali lagi berperan sebagai guru, berperan sebagai teman, dan semestinya berperan sebagai sosok teladan. Nah, kita bayangkan kalau kemudian sosok yang semestinya diteladani itu justru menularkan perilaku-perilaku yang salah, menampilkan tindak tanduk yang identik dengan kekerasan, maka itu yang saya sebut tadi sebagai pewarisan kekerasan, wabah akibat belajar sosial secara salah. Jadi bisa dibilang masuk akal begitu ya jika ada regenerasi kekerasan tadi yang seperti Anda sampaikan. Pak Reza, ini kita ketahui bahwa sang anak sebetulnya sudah memberikan signal kepada orang tua untuk minta tolong begitu ya, bahwa dia sedang berada di situasi yang sangat sulit saat itu. Nah, apa yang seharusnya dilakukan orang tua jika ada signal dari sang anak soal kekerasan seperti yang dialami korban? Ya, saya mencoba untuk berempati bahwa orang tua memberikan perhatian maksimal, tapi barangkali juga punya keterbatasan atau terkendala untuk dalam waktu secepat mungkin datang ke lokasi sekolah dan memberikan perhatian ekstra, termasuk bantuan kepada anak yang diperkirakan berada dalam kondisi kritis. Justru yang saya pertanyakan adalah, di mana gerangan para guru? Bukankah mereka adalah pihak yang acap kali disebut sebagai orang tua di sekolah? Jadi ketika ada anak atau ketika ada murid yang masuk dalam sebuah situasi kritis, oke lah mereka ingin berkomunikasi dengan orang tua biologis atau orang tua kandung mereka. Tapi bukankah situasi kritis itu akan lebih cepat teratasi seandainya murid bisa mengadukan atau menyampaikan persoalan-persoalan mereka ke guru, dalam kurung ke orang tua yang berada di sekolah. Sejauh yang saya simak pemberitaan dalam kasus ini termasuk, saya belum mendengar atau membaca informasi tentang seberapa jauh sesungguhnya peran sekolah, peran guru, peran pendamping dalam mengantisipasi situasi kritis yang sudah dialami oleh salah satu murid mereka. Saban hari yang saya simak pemberitaan tentang kelakuan para senior yang tidak tepat, kelakuan barangkali juga para teman yang juga tidak cukup memberikan bantuan atau pertolongan kepada sahabat mereka yang dalam kondisi kritis. Tapi sekali lagi saya belum menyimak sama sekali, belum mendapatkan penjelasan sama sekali seberapa jauh pertanggungjawaban yang bisa diberikan oleh pihak sekolah, oleh para guru yang merupakan orang tua yang semestinya bisa menyikapi situasi kritis itu yang paling cepat. Baik, kami nantikan sikap selanjutnya dari pihak sekolah begitu ya, terutama dalam hal ini orang tua di sekolah, para guru terkait dengan kasus ini. Terakhir, Pak Reza, apa hukuman yang setimpal untuk para tersangka yang masih remaja ini, Pak? Pertanyaan itu menarik, tapi sayang beribu sayang terpatahkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena Undang-Undang SPPA justru sejak dini mewanti-wanti kita untuk membersihkan alam pikiran kita dari amarah, dari sakit hati, dari dendam dan perasaan-perasaan negatif lainnya setiap kali kita berhadapan dengan kasus pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Justru sebaliknya, Undang-Undang SPPA mengingatkan kita untuk terus-menerus memandang anak-anak yang berkedudukan sebagai pelaku, istilahnya anak yang berkonflik dengan hukum, sebagai insan yang punya masa depan. Dan kita punya kewajiban untuk memandu mereka menuju masa depan yang lebih baik. Memang ini terdengar sebagai sebuah kalimat yang klise, bahkan mungkin membuat kita merasa masyghul. Bagaimana mungkin para remaja yang sudah melakukan kekejian sedemikian rupa justru sekarang harus kita sikapi secara positif. Tapi apa boleh buat? Ini bukan perkataan saya, ini merupakan perintah dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bersihkan diri dari dendam, pandang para pelaku sebagai insan yang punya masa depan, dan kita harus pandu mereka menuju masa depan yang lebih baik. Jadi artinya tidak ada yang bisa kita lakukan begitu, Pak? Sejahat apapun, tanda petik sejahat apapun para pelaku, tetap hukuman tidak akan lebih dari 10 tahun. Bahkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, otoritas penegakan hukum bisa saja kemudian mencari penyelesaian yang dianggap lebih adil
yang dianggap lebih merestorasi kehidupan anak-anak tanpa melalui persidangan. Saya tidak bicara tentang penyelesaian masalah pidana secara hengki-pengki, sama sekali tidak. Tapi ini merupakan sebuah ruang yang memang sengaja dibangun oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengingat tindak pidana ini tidak dilakukan oleh orang dewasa, tapi oleh anak-anak. Getir, mengesalkan barangkali ya, tapi sekali lagi ini perintah undang-undang. Baik, terima kasih psikolog forensik Reza Indragiri sudah bergabung bersama dengan kami di Berita Satu Malam. Kita berharap kejadian serupa tidak lagi terjadi ke depannya. Selamat malam, salam sehat selalu.